warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purwokerto dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kali ini saya berada di jembatan Sekayu. Jadi jembatan Sekayu itu kalau dari arah Ponorogo, alun-alun ke utara, perempatan Tambabayan ke barat. Ini menghubungkan jalan raya Ponorogo Solo atau Ponorogo Wonogiri. Ini berada di kayak desa Gandu Kepuh. Ini wilayah desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Ada sebuah kisah menarik tentang sungai, tepatnya ya Sungai Sekayu atau Bengawan Sekayu. Bahwa di sini sebenarnya di sekitar 300 tahun yang lalu pernah terjadi sebuah peristiwa tragis nan memilukan, yakni perang besar yang terjadi antara Kadipaten Ponorogo melawan pasukan atau penderek prajurit Sinuwun Amangkurat Mas dari Kartosuro. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti video ini, ikuti penuturan kami sehingga menjadi jelas apa yang telah terjadi di tempat ini. Yuk. 300-an tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1705 Masehi, di tempat ini pernah terjadi sebuah peristiwa tragis nah memilukan, yakni perang besar yang terjadi antara Kadipaten Ponorogo dengan Kartosuro. Pada tahun 1705 di Kartosuro terjadi ontran-ontran, yakni perang suksesi Jawa antara Amangkurat III melawan Pangeran Puger yang kemudian menjadi Pakubuwono pertama. Karena kalah pada waktu itu, Amangkurat III mengungsi ke Ponorogo. Adipati Ponorogo, Tumenggung Mertowongso, menyambut dengan gembira, memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Bahkan ketika Amangkurat III atau Amangkurat Mas ingin menghibur diri dengan melakukan perburuan, dengan senang hati pula Adipati Ponorogo Tumenggung Mertowongso menyiapkan segala sesuatunya. Lokasi yang dipilih adalah sebuah hutan di wilayah Kecamatan Sawo, tepatnya di Desa Grogol sekarang. Ya, menjadi sebuah nama Desa Grogol karena tempat perburuan pada masa dahulu disebut sebagai Pagrogolan, sehingga lokasi berburu kemudian disebut sebagai daerah Grogol. Di saat perburuan terjadi, Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III berbuat semena-mena kepada Tumenggung Mertowongso karena sebuah tindakan bijak dari Tumenggung Mertowongso, yakni menyembelih hewan menjangan atau kijang yang dipanah Amangkurat. Akan tetapi rupanya hal tersebut menjadikan Amangkurat III marah, apalagi dibumbui dengan perasaan dendam karena selir-selirnya mengagumi ketampanan Tumenggung Mertowongso. Saat itu Tumenggung Mertowongso ditangkap, kemudian alat kelaminnya dipotong sehingga menjadi sebab meninggalnya Tumenggung Mertowongso. Menjelang meninggal, Tumenggung Mertowongso memanggil para pendereknya atau prajurit Kadipaten Ponorogo di bawah pimpinan Surengpati. Tumenggung Mertowongso memerintahkan seluruh pendereknya untuk mengejar Sunan Amangkurat Mas yang memang dikenal sebagai Raja Lalim nan kejam. Tumenggung Mertowongso bahkan memerintahkan andai kata bisa penggalah leher Raja Lalim tersebut. Spontan saat itu juga prajurit Ponorogo mengejar Sunan Amangkurat Mas beserta pendereknya atau para prajurit dari Kasunanan Kartosuro yang sudah meninggalkan daerah perburuan di Grogol Sawo. Perang besar tak dapat dihindarkan. Bengawan Sekayu adalah tempatnya, dan kurang lebih di sekitar jembatan Sekayu yang sekarang inilah posisi tepat terjadinya peperangan besar antara prajurit Kadipaten Ponorogo dengan prajurit Kasunanan Kartosuro.
Keberanian dan kegagahan para prajurit Ponorogo memang layak dipuji. Korban pun berjatuhan. Para prajurit Kasunanan Kartosuro pun kemudian melarikan diri, bersembunyi di wilayah Gelang sekarang. Pertempuran besar di tepi Bengawan Sekayu tersebut memakan korban. Surengpati, senopati andalan Kadipaten Ponorogo, harus gugur karena menderita luka yang sangat parah. Hal tersebut seperti minyak menyiram api. Prajurit Ponorogo pun kemudian mengejar sekali lagi dan perang kembali terjadi berkobar di wilayah Gelang. Prajurit dan penderek Sunan Amangkurat III atau Amangkurat Mas pun kewalahan. Korban kembali berjatuhan. Walhasil, Sunan Amangkurat Mas dan para pendereknya terusir keluar dari wilayah Kadipaten Ponorogo. Jenazah Tumenggung Mertawangsa, Adipati Ponorogo ini kemudian dimakamkan di Komplek Pemakaman Katongan karena beliau adalah tedak turun Adipati pertama Ponorogo, yakni Bathara Katong. Sementara sang Panglima Gagah Perkasa Surengpati dimakamkan di Beduri Ponorogo. Adapun Sungai Sekayu saat ini sudahlah sangat jauh berbeda dengan kondisinya 300 tahun yang lalu. Ya, Sungai Sekayu sekarang tak lebih dari sungai biasa, meskipun tetap menjadi sungai terbesar di Kabupaten Ponorogo. Pada saat perang besar tersebut terjadi, Bengawan Sekayu atau Sungai Sekayu diperkirakan lebarnya mencapai kurang lebih 200 meter. Sementara ada juga sebuah kisah menarik bahwa Sungai Sekayu ini menjadi batas teritorial antara kedua kabupaten yang pernah ada di Ponorogo, yakni Kabupaten Ponorogo Kutowetan dan Kabupaten Sumoroto. 13 tahun yang lalu, yakni pada tanggal 26 Desember tahun 2007, Bengawan Sekayu atau Sungai Sekayu ini kembali mengamuk. Ya, hujan deras 2 hari 2 malam membuat Bengawan Sekayu tak lagi mampu menampung curahan air hujan dan juga aliran air dari hulu. Tak ayal lagi banjir besar terjadi, Sungai Sekayu meluap dan korbannya luar biasa. Meskipun tak menimbulkan korban nyawa, akan tetapi tak terbilang harta benda masyarakat yang ludes oleh amukan banjir Bengawan Sekayu ini. Oke lur, ini liputan kita di Jembatan Sekayu atau tepatnya di Sungai Sekayu, atau kalau orang Ponorogo menyebutnya ya gampang saja Kali Sekayu ya, atau Bengawan Sekayu pada masa dulunya. Demikian tadi juga tentang ceritanya bagaimana di tempat berisik ya suaranya, pernah terjadi sebuah peristiwa tragis yang ikut juga mengubah perjalanan sejarah Kabupaten Ponorogo maupun kerajaan Mataram Islam dan penerusnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya, semoga menambah wawasan kita semuanya, dan tentu saja semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.